Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Mari sahabatku semua, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ingat nama naburhon otik dogotilonna, jala nama naburhon managam pasu-pasu, mangalap pasu-pasu di namanggotil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, nas harian kita hari ini berhubungan dengan usaha pengumpulan persembahan untuk solidaritas ke Yerusalem. Dan Paulus memotivasi jemaat Korintus supaya membuka hati dan dengan kerelaan mau mengumpulkan sumbangan atau bantuan solidaritas itu. Ada syarat yang harus mereka hidupi dalam memberi bantuan itu, sebagaimana dituliskan dalam ayat 7. Di sana dituliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam kerelaan itu ada janji berkat yang akan mereka terima, sebagaimana dituliskan dalam nas hari ini dalam ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menabur sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sahabatku semua, tentang memberikan persembahan atau bantuan, tentu tidak ada satu ketentuan hukum tentang nominalnya, tentang nilainya. Tetapi berdasarkan nas ini, Paulus mengajarkan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menuai apa yang kita tabur adalah sesuatu yang wajar. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita memberikan persembahan, di sana ada rumus take and give. Hukum memberi dan menerima. Kalau kita memahami hukum take and give dalam memberikan persembahan, kita akan selalu kecewa. Sebab harus selalu kita ingat dan kita yakini, bukan karena kita memberi, maka kita menerima. Kita semua adalah penerima dan sudah lebih dahulu menerima dari kemurahan Tuhan. Dan dari pemberiannya itulah kita bisa memberi, atau lebih tepatnya mempersembahkannya. Maka sahabatku semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip keseimbangan dalam memberi, baik dalam memberi persembahan dan yang lainnya yang berkaitan dengan bukti kasih kita, baik waktu atau apapun sumber daya yang kita miliki untuk layak diberikan atau dipersembahkan. Jika kita bersikap pelit, kita juga akan menuai kembali dengan pelit. Tetapi sebaliknya, jika kita memberi dengan sukacita dan kelimpahan, kita akan menuai dengan berkelimpahan juga. Jadi intinya adalah motivasi yang benar, bukan jumlah yang besar. Kita perlu memeriksa motivasi hati kita saat memberi. Apakah memberi kita didasari oleh sukacita, kasih dan kerinduan untuk memberkati, ataukah lebih didorong oleh karena pelit dan keinginan untuk mempertahankannya? Yang pasti, Tuhan memperhatikan hati kita, memperhatikan sikap kita dalam memberi. Apabila itu dilakukan dengan sukacita dan dengan kasih, pasti memiliki dampak yang lebih besar bagi orang lain dan tentunya bagi diri kita sendiri. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.